Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarip Suprayogi, mahasiswa S1 Teknik Industri Universitas Setiabudi Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan formulasi masalah dan risk factor pada dua kasus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu di PT Smersical. Ini perusahaan yang memproduksi sepeda. Untuk teman-teman yang ingin membaca kasusnya, diharapkan mempost video ini terlebih dahulu agar membacanya nyaman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke system of interest-nya. Perusahaan menggunakan strategi make to stock. Perusahaan membuat 12.000 unit sepeda per tahunnya dengan harga jual 400.000 unit. Perusahaan mendapatkan omset per tahunnya itu sebesar 4 miliar 800 juta. Baiklah, untuk stakeholdersnya di sini ada 3, problem owner, problem user, dan problem customer. Untuk problem ownernya itu tentu dari pemilik PT Smersical ini sendiri. Kemudian problem user itu dari manajer dan purchasing. Untuk yang problem customer itu dari supplier dan customernya itu sendiri. Untuk risk factor-nya ini adalah gambarannya. PT Smersical berdasarkan evaluasi pada tahun 2015 lalu berhasil menjual 12.000 unit sepeda. Perusahaan membutuhkan biaya produksi yaitu sebesar 250.000 per unit dengan harga jual 400.000. Perusahaan juga selama ini menanggung biaya pemesanan yaitu sebesar 100 juta per satu kali pesan untuk 2.500 unit. Karena perusahaan menggunakan strategi make to stock, itu mengakibatkan perusahaan kena biaya simpan, yaitu sebesar 20% dari nilai produk itu. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga profitnya tidak maksimal. Kemudian untuk yang terakhir, formulasi masalahnya, deskripsi GAP. Pemilik PT Smersical ini berharap profitnya itu maksimal. Tetapi karena dia menggunakan sistem make to stock untuk memenuhi permintaan pasar, itu menyebabkan biaya investasi, biaya inventory-nya menjadi besar. Formulasi masalahnya yaitu perusahaan harus mampu menentukan jumlah pesanan komponen sepeda sehingga bisa meminimalkan biaya inventory sehingga profit yang dihasilkan nanti bisa maksimal. Baiklah, untuk case yang kedua itu di PT Setiabudi Furniture. Ini perusahaan yang memproduksi kursi ergonomis untuk anak-anak SD. Bagi teman-teman yang ingin membaca case-nya, diharapkan mempause video ini terlebih dahulu agar membacanya itu nyaman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke system of interest-nya. Perusahaan ini juga menggunakan sistem make to stock. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan berhasil menjual 15.000 unit pada tahun lalu. Perusahaan ini memberikan harga jual untuk satu unit kursi ergonomis itu yaitu sebesar 200.000 per unitnya. Ongkos bahan bakunya 55.000 per unit, ongkos tenaga kerjanya 7.500 per jam. Stakeholdernya untuk problem ownernya itu tentu dari pemilik perusahaannya itu sendiri. Problem usernya itu manajer produksi, gudang, dan pekerjanya. Problem customer itu dari manajer produksi dan gudang. Ini untuk risk factor-nya. Jadi PT Setiabudi Furniture itu menjual produk jadinya sebesar 200.000 per unit. Nah, di sini juga untuk ongkos
bahan baku itu sebesar 55.000 per unitnya, dan ongkos tenaga kerja itu sebesar 7.500 per jam. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun lalu, perusahaan berhasil menjual 15.000 unit. Perusahaan menerapkan kebijakan 20% di atas proyeksi permintaan pasar. Nah, karena kebijakan ini, gudang dan bagian produksi itu menerima biaya inventory yang besar, yaitu untuk ongkos destimasi sebesar 5% dari nilai produk, ongkos inventory bahan baku sebesar 2% dari barang. Kemudian perusahaan juga selama ini juga menanggung biaya untuk pemesanan bahan baku, yaitu sebesar 50 juta per satu kali pesan untuk 1000 unit. Perusahaan juga menanggung biaya overhead, yaitu sebesar 200 juta per tahun, di mana untuk biaya promosi, biaya pemeliharaan, biaya pajak, kemudian untuk biaya gaji karyawan juga. Untuk yang terakhir itu formulasi masalah. Deskripsi GAP-nya, perusahaan menginginkan profit yang maksimal. Akan tetapi biaya overhead-nya juga tinggi, yaitu sebesar 200 juta per tahun ini tadi. Karena perusahaan menggunakan strategi make to stock untuk menjaga eksistensinya sebagai market leader. Untuk formulasi masalahnya, perusahaan harus menentukan jumlah kursi yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, serta meminimalkan biaya inventory dan mendapatkan hasil profit yang maksimal.